warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan distribusi peluang binomial. Kenalkan, nama saya Farel Muhammad Putra Faisal, nomor absen 10. Nama saya Rini Sulistiwati, absen 28. Nama saya Sepila Gasani, absen 30. Nama saya Ulana Lokuniawati, absen 35. Di sini saya akan menjelaskan konsep variabel acak. Variabel acak dapat didefinisikan sebagai deskripsi numerik dari sebuah hasil percobaan. Variabel acak biasanya menghubungkan nilai-nilai numerik dengan setiap kemungkinan hasil percobaan karena nilai-nilai numerik tersebut dapat bersifat diskrit dan bersifat kontinu. Maka variabel acak dikelompokkan menjadi variabel acak diskrit dan variabel acak kontinu. Variabel acak diskrit adalah variabel acak yang tidak mengambil seluruh nilai yang ada dalam sebuah interval atau variabel yang hanya memiliki nilai tertentu. Contoh soal: Galuh melakukan kelantaran 2 buah dadu sebanyak 1 kali. Variabel acak X menyatakan hasil kedua mata dadu menyatakan hasil yang mungkin diperoleh sebagai variabel acak. Jika X menyatakan hasil kedua mata dadu X sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 20, 24, 25, 30, 36. Variabel acak kontinu. Variabel acak kontinu adalah variabel acak yang mengambil seluruh nilai yang ada dalam sebuah interval atau variabel yang dapat memiliki nilai-nilai pada suatu interval tertentu. Contoh: A. Sebuah kipas angin digunakan sampai mati. Di sini variabel acak Y adalah lama waktu kipas menyala dan dalam jam. Y dapat mencangkup nilai positif dan tidak terhitung. Oleh karena itu, Y merupakan variabel acak kontinu. Suatu variabel acak kontinu berkaitan dengan fungsi kepadatan peluang. Peluang variabel acak. A. Distribusi peluang variabel acak diskrit. Pada variabel acak diskrit, nilai-nilainya mempunyai peluang. Peluang nilai variabel acak X dinotasikan dengan Fx sama dengan P, X sama dengan X. 2. Peluang variabel acak. A. Distribusi peluang variabel acak diskrit. Pada variabel acak diskrit, nilai-nilainya mempunyai peluang. Peluang nilai variabel acak X dinotasikan dengan Fx sama dengan P dalam kurung X sama dengan X. Di sini ada contoh soal. Diketahui fungsi distribusi kumulatif variabel acak X, Fx sama dengan 0 untuk X lebih kecil daripada 0. 1/8 untuk 0 lebih kecil daripada X lebih kecil daripada 1. 1/2 untuk 1 lebih kecil daripada X lebih kecil daripada 2. 1 untuk 2 lebih kecil daripada X lebih kecil tak terhingga. Ditanyakan A, F0. Maka kita jawab Fx sama dengan 0 untuk X lebih kecil daripada 0, 1/8 untuk 0 lebih kecil X lebih kecil 1. 1/2 untuk 1 lebih kecil daripada X lebih kecil dari 2. Untuk 2 lebih kecil dari X lebih kecil dari tata hingga. A. F0 sama dengan 1/8 dikurangi 0 sama dengan 1/8. B. Distribusi peluang kumulatif variabel acak diskrit. Peluang variabel acak X yang lebih kecil atau sama dengan suatu nilai X ditulis dengan F, X sama dengan P, X sama dengan X kecil. Nilai F, X tersebut dinamakan peluang kumulatif. Misalkan X sama dengan C merupakan salah satu nilai variabel yang dari variabel acak X yang memiliki peluang Fx. Maka nilai F sama dengan nilai F dalam kurung C dinyatakan dengan F C sama dengan Px lebih kecil dari C sama dengan F0 tambah F1 ditambah F2 ditambah dengan seterusnya.
Di sini saya akan menjelaskan contoh soal. Sekeping uang logam dilempar 2 kali variabel acak X menyatakan sebanyak sisi angka yang muncul. Tentukan nilai dari A X0, B X1, C F2. Akan menjawab contoh soal. Ruang sampel S, angka-angka, angka gambar, gambar angka, gambar-gambar, X sama dengan banyak sisi angka yang muncul sehingga dapat dinyatakan X 0,1,2. A. F0 sama dengan Fx lebih kecil dari 0 sama dengan F0 sama dengan 1/4. B. F1 sama dengan Fx lebih kecil dari 1 sama dengan F0 tambah F1 sama dengan 1/4 tambah 2/4 sama dengan 3/4. D. F2 sama dengan Fx lebih kecil dari 2 sama dengan F0 ditambah F1 ditambah F2 sama dengan 1/4, 2/4 tambah 1/4 sama dengan 4/4 yaitu 1. Selanjutnya ada distribusi probabilitas bersama. Rumusnya yaitu Fx, Y sama dengan Tx besar sama dengan X kecil, N Y besar sama dengan Y kecil. Kemudian lanjut ke distribusi marginal. Secara umum, distribusi marginal perubah acak X ditentukan oleh Fx sama dengan sigma N, Fx, Y, dan distribusi marginal perubah acak Y ditentukan oleh Fx sama dengan sigma Fx, Y. Di sini saya akan memberikan satu contoh soal. Px, Y sama dengan 1/21 dikali X ditambah Y dibagi X sama dengan 1, 2, 3 dan Y sama dengan 1,2. A. Fungsi peluang marginal dari X adalah P1X sama dengan sigma Y Px, Y sama dengan sigma 2Y sama dengan 1 dikali 1/21 dikali X ditambah Y. X ditambah 1/21 ditambah X tambah 2/21 sama dengan 2X tambah 2/21 yang hasil akhirnya 1/21 2X ditambah 3. Jadi P1X sama dengan 1/21 2X ditambah 3 X sama dengan 1, 2, dan 3. Yang selanjutnya ada distribusi bersyarat. Misalkan nilai X dan Y sebagai variabel acak X dan Y yang menyatakan suatu kejadian dan merupakan himpunan ruang sampel, maka distribusi bersyaratnya dinyatakan oleh P, Y sama dengan Y, X besar sama dengan X sama dengan Px besar sama dengan X irisan Y sama dengan X per Px besar sama dengan X kecil. Jadi F Y sama dengan Fx, Y per H Y untuk Y lebih dari 0. Kemudian pada topik yang terakhir ada rata-rata dan ragam variabel acak. Variabel acak disebut X dari hasil percobaan dengan distribusi probabilitas Px maupun hasil pengamatan merupakan distribusi frekuensi relatif dari populasinya. Nilai harapan untuk variabel acak X diskrit secara sampel dinotasikan dengan X dan rata-rata tertimbang hasil pengamatan keseluruhan nilai X secara populasi dinotasikan dengan rata-rata. Hal ini berarti mu EX merupakan rata-rata populasi. Secara umum, nilai harapan atau rata-rata variabel acak ditentukan oleh mu sama dengan EX sama dengan sigma N XI dikali FXI. Sementara itu, ragam variasi dan variabel acak X ditentukan lambda kuadrat sama dengan EX min mu kuadrat sama dengan sigma N X1 min mu kuadrat dikali Fx1. Dengan menurunkan formula lambda kuadrat diperoleh lambda kuadrat sama dengan sigma N dikali XI min mu kuadrat dikali Fx1 sama dengan sigma N X1 kuadrat dikali Fx1 dikurangi 2 mu
sigma n x1 dikali fx1 ditambah mu kuadrat sigma n fx1 dengan sigma n fx1 sama dengan 1. Jadi, lambda kuadrat sama dengan EX kuadrat min mu kuadrat. Tabel berikut menyajikan distribusi peluang dari munculnya angka pada pelemparan sebuah koin sebanyak 4 kali. Ini distribusi peluangnya. Kemudian ditanyakan, tentukan nilai rata-rata atau nilai harapan dari munculnya angka tersebut pada pelemparan koin sebanyak 4 kali. Ditanyakan rata-rata atau nilai harapan. Lalu juga ditanyakan nilai ragam atau variansi. Simbolnya ini seperti huruf M, ya. Ini simbol dibacanya mu, ya. Begitu M-nya begini, nah seperti itu ciri khas lah. Ciri khas begini ini dibacanya mu, ya. M-I-U, mu dibacanya begitu. Atau ada juga yang menyimbolkan EX, ya. Ini untuk variabel distribusi variabel acak ini. Simbolnya. Caranya sangat gampang. Ini ada angka, kali-kalikan saja, kemudian jumlahkan. Sangat gampang. Berarti 0 kali 16 dijumlahkan dengan ini 1 kali 1/4, dijumlahkan dengan 2 kali 3/8, dijumlahkan dengan 3 kali 1/4, dijumlahkan dengan 4 kali 1/16. Hanya begitu saja. 0 dikali 1/16 itu 0, kemudian 1 dikali 1/4, ini 2 dikali 3/8, ini bisa disederhanakan kan? Ya, jadi 3/4. Kemudian ini juga 3/4 dikalikan, ini 4/16 atau bisa kita sederhanakan menjadi 1/4. Karena semua penyebutnya 4, maka kita tinggal menjumlahkan aja atasnya. Ya. Sehingga kita dapat 8/4 atau 2. Itu nilai rata-ratanya, ya, atau nilai harapannya. Demikian. Kemudian untuk menjawab yang B, tentukan nilai ragam atau variansi. Ya, kita akan menggunakan nilai rata-rata yang sudah kita dapat tadi. Ini simbolnya huruf S, ya. Ini biasanya untuk simpangan baku di statistik waktu itu, ya. Simpangan baku atau ragam variansi yang bentuk kuadrat. Ini ragam atau variansi. Demikian. Sejauh mana sih variansinya? Begitu kan? 1/16 pun kita pakai di sini. Seperti itu. Dijumlahkan. Sekarang angka 1. 1 menyimpangnya berapa dari 2? Berarti 1 dikurangi 2. Angka yang ini gunakan sebagai pengali. Setelah dikuadratkan. Ini ciri khas kuadrat, ya. Baik. Kemudian lanjutkan. Angka 2 menyimpangnya berapa dari 2? Berarti 2 dikurangi 2. Kemudian ini pengalinya. Ya, setelah dikuadratkan tentu saja. Kemudian angka 3 sekarang 3 dikurangi 2 dikuadratkan, pengalinya ditulis 1/4. Jadi semua angka dipakai 1, 2, 3. Terakhir 4 menyimpangnya sebagaimana, ya, sejauh mana dengan 2 itu namanya variansi. Kalikan 1/16 setelah dikuadratkan. Ya. 0 dikurangi 2 negatif 2 dikuadratkan positif 4. Dikalikan 1/16. 1 dikurangi 2 negatif 1 dikuadratkan jadi positif 1 dikali 1/4. Ini 0 dikuadratkan tetap 0 dikali 3/8. Ini 3 dikurangi 2 itu 1 dikuadratkan tetap 1 kali 1/4. 4 dikurangi 2 itu 2. 2 dikuadratkan 4. Demikian. Tinggal disederhanakan saja. 4 dengan ini bisa sederhanakan jadi 1/4. Ini pun 1/4. Ini 0. Ini 1/4. Dan ini pun 1/4. Karena sudah sama semuanya 4, maka ini tinggal dijumlahkan saja 4/4. 4/4 tiada lain adalah 1. Jawabannya itu. Nilai ragam atau variansi dari tabel distribusi peluang ini adalah 1. Contoh 2 kita simak. Bisa saja bentuknya desimal, ya, tidak pecahan. Prinsipnya sama saja.
Tentukan nilai rata-rata, nilai harapan variabel acak diskrit tersebut. Ya. Di sini misal X adalah variabel acak diskrit. Tidak diketahui ini misalkan pelemparan dadu atau penembakan atau percobaan apa begitu ya. Ini kan variabel acak tuh berkaitan dengan percobaan. Ini percobaannya tidak disebutkan, ini umum lah. Percobaan apapun hasilnya ini begitu. Ditanyakan nilai harapan atau nilai rata-rata dari ini. Sangat gampang ya, kali-kalikan 0 kali 0,3 dijumlahkan dengan 1 kali 0,8 ini ya perkalian biasa saja. 0 dikali 0,3 tentu saja 0, ini 0,8, ini adalah 1 ya, 2 kali 0,5 itu 1, kemudian 3 kali 0,3 itu adalah 0,9. Jumlahkan biasa, kita akan mendapatkan 2,7 ya. Ini 1,9 kan ditambah 0,8, 2,7. Itu nilai rata-ratanya atau nilai harapan atau mu. Perhatikan latihan soal berikut ini. Dadu itu kan sisinya ada 6. Saat dia dikatakan hasil yang mungkin sebagai variabel X, hasil yang mungkin itu X-nya bisa saja muncul angka 1, ya, mata dadu 1, atau 2, atau 3, 4, 5, 6. Tidak mungkin 7, ya. Jadi kita sebut variabel acak X ini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan ini diskrit, ya. Tidak ada itu mata dadu 1,2, 1,1, 1,5 itu enggak ada. 1 langsung 2 langsung 3. Ini diskrit dan nilainya hanya ada 6. Jadi X-nya itu tergantung apa yang diminta soal. Contoh kedua, Dinda melakukan percobaan dengan melempar sekeping uang logam sebanyak 2 kali. Ya, uang logam itu ada 2. Ini saya sebut angka ya. Yang kiri ini saya sebut angka. Karena ada angkanya 500, yang ini saya sebut gambar. Jadi yang dimaksud gambar itu yang gambar Garuda. Oke. Kalau kita ditanya, Dinda mengamati banyak muncul gambar yang diperoleh, nyatakan hasil yang mungkin diperoleh sebagai variabel acak Y. Ini kita lihat, yang diamati adalah banyak muncul gambar. Ini kita fokus ke sini. Padahal kalau kita punya uang logam, itu sisinya ada angka, ada gambar. Kemudian kalau dilempar 2 kali, ini pelemparan pertama. Pelemparan kedua bisa jadi ini jadi angka, bisa jadi gambar. Kemungkinannya angka, kemungkinannya gambar. Jadi variasinya nanti ada sebanyak 4 ya. Bisa keduanya angka, bisa angka lalu gambar, bisa yang pertama gambar, yang kedua angka, bisa keduanya gambar. Jadi kalau dikatakan banyak muncul gambar, ini banyak gambar. Kalau di sini banyak gambarnya ada berapa? Ini A-nya A semua loh, nggak ada gambarnya. Berarti banyak gambarnya di sini 0. Di sini 1, gambarnya ini juga 1. Ini gambarnya ada 2. Maka bisa kita simpulkan bahwa Y atau variabel yang diminta nilainya hanya 0, 1, 2. 3 nggak bisa ya, hanya 0, 1, 2. 0 artinya setelah dilempar nanti gambarnya sebanyak 0. Jadi nggak ada gambarnya ini, AA semua ini. 1 artinya saat dilempar gambarnya muncul sebanyak 1, variabel acaknya 1 ya. Jadi gambarnya muncul 1, ini gambar muncul 1, ini juga gambar muncul 1. Kemudian 2 artinya keduanya gambar ini. Jadi kemungkinan adalah 0, 1, 2. Latihan soal kedua. Untuk soal seperti ini, kita perhatikan pertanyaan A. Kita menghitung luas daerah menggunakan integral. Integral 3 sampai 5 dari fx, yaitu 1/10 x tambah 1 dx. Kita keluarkan 1/10 karena konstanta. Integral 3 sampai 5 x tambah 1 dx dikalikan dengan 1/10 di luar. Sama dengan 1/10 dikali setengah X kuadrat ditambah X dari 3 sampai 5. Kita substitusi X sama dengan 5, lalu dikurangkan dengan substitusi X sama dengan 3. Hasilnya 1/10 dikali 25/2 dikurang 9/2 ditambah 5 dikurang 3. Hasilnya adalah 1. Jadi benar terbukti 1.
Sekarang kita ke pertanyaan bagian B. Pertanyaan B, kita menghitung X lebih besar dari 2,5. Peluangnya, PX lebih besar dari 2,5. Hasilnya adalah tak hingga karena luasnya menjadi tidak terbatas. Karena X-nya tidak terbatas. Sekarang kita ke pertanyaan C. C, kita menghitung P, 3 lebih kecil dari X, lebih kecil dari 4,5. Sama dengan integral dari 3 sampai 4,5 sama saja menghitung luas daerah. 1/10 X tambah 1 dx. Kita langsung saja menggunakan cara yang mirip dengan A. 1/10 dikalikan dengan setengah X kuadrat ditambah X dari 3 sampai 4,5. Hasilnya adalah 57/80. Inilah jawabannya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.